pemilihan putri. Wilujeng tepang sadayana, jejak anak negeri balik lagi nih bersama Abdi di Kasudrajat. Kali ini Abdi akan menjelajahi dan mengeksplor budaya dan kuliner di Jawa Barat, tepatnya di daerah Pangandaran. Manis? Kopi ini tuh bisa langsung dikonsumsi. Rasanya tuh manis ya, Pak? Iya, manis banget. Masih banyak yang belum tahu kan kalau Pangandaran ternyata penghasil kopi, bahkan dapat dijadikan makanan. Pemilihan putri. Bukan hanya itu, di sini juga ada tradisi unik nih, namanya teh babadutan. Tradisi ini dipakai untuk mengusir hama. Tadi kalian bisa lihat ada babi sama kera. Mereka itu dilambangkan sebagai hama, sedangkan macannya tuh pelindung atau pengusir dari hama tersebut. Tah hiji deui, aya cemilan khas daerah Pangandaran yang sudah sulit untuk dijumpai. Namanya cocolok dan ada juga cemilan kenalen. Nah, penasaran kan? Makanya tonton terus Jejak Anak Negeri sampai habis ya. Rasanya tuh manisnya dapet, gurihnya dapet, pokoknya enak banget. Nah, hari ini saya bersama teteh-teteh dari Desa Parakan Manggu akan membuat makanan khas daerah Jawa Barat nih, namanya kanalen. Makanan itu udah susah banget dicari di pasar-pasar. Wah, kalau Teh Susi dan Teh Mega sudah mulai mencetak kuenya nih. Kalau Abdi dan Bu Ita akan membuat kue kanalen dari awal. Untuk membuat tepungnya, parut singkong yang tadi dicabut. Parutan singkong dipakai untuk membuat tepung. Setelah semua singkong diparut, peras singkong menggunakan waring. Nah, yang dipakai untuk membuat tepungnya adalah air hasil perasan nih. Air perasan ini akan dijemur hingga berubah menjadi tepung. Ini satuin aja, A. Satuin ya, Bu? Dijemur, bawa yang udah kering ya. Oke, Bu. Wah, untung udah ada yang kering. Kalau enggak, mau sampai kapan Abdi nunggu perasan singkong jadi tepung? Hayulah Bu, kita buat adonan kanalen. Campurkan aci sampe yang telah dicampur air panas, garam, telur, dan juga tepung tapioka secara perlahan dalam satu wadah sambil diaduk hingga merata dan juga kalis. Wah, dipikir-pikir, iya mah jika masak-masakan waktu kecil ya. Nah, ini tuh setelah dijemur menjadi seperti ini, dari cair menjadi tepung tapioka. Ini merupakan bahan dasar dari makanan kanalen ya, Bu ya? Iya, A. Lagi, Bu? Lagi, A. Sedikit lagi. Cukup? Cukup. Setelah adonan kalis, bagi menjadi beberapa bagian nih.
Lalu kita beri pewarna alami yang tadi sudah dibuat oleh ibu. Pegang ibu Boleh Bu. Oh udah ini Udah cukup Bu? udah. Mau coba bikin? Boleh Bu. Ini nih yang Abdi sudah tunggu-tunggu, cetak kue kanalen. Dari tadi lihat teteh yang di belakang cetak kue penasaran juga, mau cetak juga. Itu mah aku kecilan banget. Atuh Bu tadi kegedean, segede gini tas. Sekieu. Aduh, gak gampang gening. Harus pelan-pelan dulu ini mah. Sok atuh Bu, contohan heula ku ibu. Abdi rek ningalikeun heula. Oh gitu. Oke atuh Bu, Abdi buatnya. Tah, kumaha? Lumayan kan buatan pemula? Bu, habis ini diapain? Langsung digoreng Digoreng? Saya bantu goreng ya? Iya. Di belakang Bu. Iya. Wah, beruntung nih saya berada di satu-satunya pengrajin kue kanalen di daerah Pangandaran. Jadi bisa lihat proses hingga matang. Awalnya banyak nih pengrajin kue kanalen, namun seiring majunya teknologi dan banyaknya kue kemasan, pengrajin kue kanalen semakin berkurang hingga hanya tinggal keluarga dari Ibu Ita saja. Menggunakan kuali yang cukup besar serta tungku dengan api yang besar, dalam sehari di sini bisa menggoreng kanalen hingga puluhan kilo. Cara menggorengnya teh juga ada tekniknya nih. Sambil diaduk secara perlahan hingga kue mengembang dan matang. Tapi sumpah di sini mah meni panas pisan. Nah, ini tuh lagi proses pemasakan cemilan kanalen. Ternyata nggak mudah bikin ini tuh. Pertama prosesnya lama dan panas ya Bu ya, karena apinya harus besar ya Bu. Kalau gak besar ini gak ngembang Oh, coba Bu, saya boleh bantu? Bu, ini lagi proses apa Bu? Mau gulain. Saya bantu ya Bu ya? Setelah mateng, masih ada prosesnya lagi nih. Kanalen akan dicampurkan dengan gula yang telah dicairkan. Wah, walau hanya cemilan, ternyata proses pembuatannya teh benar-benar penuh perjuangannya. Oke, kanalennya udah jadi nih dan siap untuk dinikmati atuh pastinya. Mangga, yang ini teh. Manis ya? Nah, akhirnya jadi juga nih yang ditunggu-tunggu, namanya kanalen. Dia tuh teksturnya mirip sama pielus, cuman ini manis. Enak ya? Gak sia-sia perjuangan bikin kanalen. Terbayar dengan rasanya yang nikmat pisan. Rasanya tuh manisnya dapet, gurihnya dapet, pokoknya enak banget buat dikonsumsi pada saat santai kayak gini. Lagi teh? Iya. Walau makanan jadul, tapi ini gak kalah kok sama makanan zaman now. Apalagi ini sudah jelas kandungan gizi dan vitaminnya. Makanya Abdi sebagai anak muda Jawa Barat gak malu nih untuk melestarikan dan memperkenalkan makanan khas dari kampung Abdi dan juga menjaga kelestarian alam. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Hari ini Abdi bergeser ke Dusun Duku 1 di Pangandaran. Itu ibu mau ngapain ya? Bu, Abdi bantu ya. Oh iya, di sini teknik mencabut singkongnya cukup unik. Bu Ita biasa menggunakan tali dan bambu atau kayu untuk mencabut singkong. Ayo Bu. Kieu carana ye. Abdi bantu ya Bu. Cara ini ternyata lebih mudah dan lebih ringan untuk mencabut singkong. Bu, bersihan dehnya Bu ya. Oke, sepertinya udah cukup nih singkong yang akan diperlukan. Yuk. Abdi bantu bawa ya Bu. Ke situ Bu, ke situ Mas. Sebelum kita melihat apa saja yang ada di daerah Pangandaran, saya ajak membuat camilan unik khas Pangandaran dulu ya. Ini ada kopinya loh sebagai bahan campurannya. Nah, hari ini saya bersama Teh Wulan akan membuat makanan khas daerah Jawa Barat, namanya cocolok. Yang menariknya, di Pangandaran tuh biasa dicampur kopi. Bahan membuat cocolok sangat mudah nih. Hanya menggunakan kelapa dan juga singkong. Kita bagi-bagi tugas nih. Neng Ulan merut kelapa, sedangkan Abdi memarut singkongnya. Setelah selesai, singkong diperas agar kandungan air di dalam singkong hilang. Ini agar cocolok dapat dibentuk dan padat. Cocolok merupakan makanan cemilan yang biasanya dijumpai di warung makanan atau toko oleh-oleh. Tapi kini cocolok mulai sulit untuk dijumpai. Setelah kandungan air dalam singkong hilang, campur parutan singkong dengan parutan kelapa, lalu aduk hingga rata. Masukkan garam dan juga gula pasir untuk menambah rasa pada cocolok. Terakhir, masukkan margarin agar lebih gurih nih. Abdi aduk lagi ya Neng hingga rata. Setelah rata, adonan dibagi menjadi 3 dan masing-masing diberi warna. Wah, lebih indah kalau pakai warna. Kini tinggal membentuk adonan menjadi bulat. Eits, walau terlihat enak, ini belum jadi ya. Harus digoreng dulu. Hayu Teh, digoreng. Sudah tidak sabar Kini tinggal mempersiapkan bahan siramannya nih. Panaskan gula merah ke dalam penggorengan. Masukkan juga bahan utamanya nih, kopi untuk rasa kopi. Sementara Neng Ulan membuat gula cair, Abdi mah nyolok adonan yang telah matang. Masukkan cocolok ke dalam gula cair. Wah, ini mah aromanya bikin makin gak sabar ya untuk nyicip. Sementara cocolok yang sudah ditusuk tinggal diberi gula cair. Wah, ini mah pasti mantap Akhirnya cocolok siap untuk dinikmati. Nah, udah jadi nih cocolok khas Pangandarannya. Yang menariknya tuh ada varian rasa kopi. Wah, bener meniraos pisan. Bingung makanan enak kayak gini kok sudah mulai susah ya dicarinya. Nah, nggak nyangka banget nih kopi bisa dibuat olahan makanan kayak gini. Kombinasi antara gula aren dengan kopinya pas banget. Pokoknya raos pisan lah. Selain rasanya yang nikmat, cocolok cukup mengenyangkan karena berbahan dasar singkong. Memang ya, alam sudah memberi manfaat. Tinggal bagaimana kita melestarikannya. Hari ini, Abdi sedang berada di daerah Sukamulya, Langkap, Pangandaran. Di sini menjadi salah satu pusat perkebunan kopi di Pangandaran. Jenis kopi Robusta banyak terdapat di sini. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di Pangandaran, tepatnya Desa Sukamulya. Betul ya, Pak? Betul. Jadi ini tuh tempat penghasil kopi terbaik di Pangandaran. Dan metode pencabutannya atau pemetikannya atau panennya tuh nggak ditarik gitu tuh.
Tapi dipetik satu-satu ya Pak? Ya, betul. Dikebawahin gini ya Pak? Betul. Bawain. Cara panen seperti ini juga tidak merusak tangkai pada pohon dan membuat pohon mempunyai cabang tangkai baru yang dapat berbuah kembali. Pak, kenapa ya? Kok luwak suka banget sama kopi? Jangankan luwak, ya. Ya? Ini saya juga makan. Saya suka banget ini. Oh bisa langsung dimakan Pak? Bisa banget. Cobain ya Pak? Boleh, boleh. Manis. Ternyata kopi ini tuh bisa langsung dikonsumsi. Rasanya tuh manis ya Pak? Iya, manis. Manis banget. Wajarnya jika banyak binatang yang suka, rasa kulit kopi yang matang beneran manis loh. Si Teteh sendiri aja Teh. Iya, ini lagi panen kopi. Pak, aku boleh nggak Pak bantuin Tetehnya aja Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Kirain teh si Teteh nggak ikut, ternyata ada. Punten nih Pak, bukannya nggak sopan, cuma kewajiban pria untuk membantu kaum wanita. Kopi yang dihasilkan di sini memang kelas terbaik. Lihat nih, buahnya besar-besar. Menurut Waeli, semakin tebal kulit kopi, semakin baik juga kualitas kopinya. Wah, gak terasa nih, sudah banyak juga kopi yang dipetik. Sehabis dipanen, kopi biasanya langsung dijemur. Proses penjemuran bisa memakan waktu hingga beberapa hari. Nah, untuk kondisi cuaca seperti ini tuh memakan waktu 9 hari penjemuran baru bisa diproses menjadi kopi Pangandaran. Gitu ya Pak? Iya, iya. Ini salah satu rahasia kenikmatan kopi Pangandaran nih. Diproses dengan alami sehingga mendapatkan citra rasa yang sangat nikmat. Pagi ini, Abdi berada di Dusun Marjan, Desa Kertayasa, Pangandaran. Bersama Pak Una, Abdi akan mencari bambu nih untuk membuat lamang. Itu loh, makanan tradisional yang dimasak menggunakan bambu. Yang mana Pak ini? Setelah mendapatkan bambu yang cocok, Pak Una tanpa ragu langsung menebas batang bambu. Setelah dibersihkan, bambu dipotong sesuai kebutuhan. Siga nama sudah cukup nih. Hayu Pak, Abdi bantu bawa. Kini Abdi bersama ibu-ibu di Desa Kertayasa mau masak untuk acara ritual badut nih. Kasian kan habis ritual tradisi jika tidak ada makanan. Lapar banget pastinya. Dan makanan yang akan dibuat memang menjadi menu wajib nih di acara badut. Nah, hari ini saya bersama ibu-ibu di Desa Kertayasa lagi mau buat makanan pokok zaman dulu nih, namanya lemeng sama sayur birus. Gitu deh. Ayo nama kita bagi tugasnya Bu, biar saya kupas nih birusnya. Sementara yang lain ada yang memarut kelapa, buat bumbu dan juga membereskan bambu untuk lamang. Udah pada tahu belum birus itu apa? Jadi birus itu adalah kebedong atau batang pisang yang ada di dalamnya. Jadi lapisan paling muda pada batang pisang. Di daerah Jawa Barat, khususnya Pangandaran, birus dikonsumsi dan bahkan menjadi menu wajib jika ada tradisi atau acara adat. Abdi potong ya Bu. Nah, birus ini teh harus direndam terlebih dahulu nih, agar getah yang menempel hilang. Bu, ini bisa dimakan langsung? Bisa, itu Bisa. Tadi coba, boleh coba. Cobain ya, Bu ya. Gimana tuh rasanya? Kayak ada karetnya ya? Rasanya manis ya? Rasanya manis, cuman agak keset. Nah, bumbu dan bahan udah siap nih Bu. Hayuklah Bu, kita masak aja. Biar Abdi nggak terlambat buat ikut tradisi badutnya. Sepertinya mah nasi lamang nih yang akan diproses terlebih dahulu. Campurkan beras dengan irisan bawang merah dan juga cabai. Jangan lupa tambahkan garam agar rasanya semakin mantap.
Setelah tercampur rata, masukkan beras ke dalam batang bambu yang udah di dalamnya dilapisi daun congkok. Selain berfungsi untuk lebih memudahkan beras masuk ke dalam bambu, daun congkok ieu teh juga menambah aroma dan rasa nasi jadi semakin nikmat. Pelan-pelan ya Bu, masukkan berasna biar nggak tumpah. Enak nih sepertinya kalau ikut gabung untuk buat lamang. Apa, Bu? Wah, walau terlihat mudah, ternyata nggak gampang loh masukin beras ke dalam bambu. Masukkan juga nih santan yang tadi udah dibuat oleh Teh Maya dan Abi dong pastinya. Walaupun cuma bantu pegang saringannya aja. Wah, ini mah pasti gurih rasa dari lamangnya. Ayeuna saatnya membakar lamangnya nih. Dirikan bambu di atas api. Jangan sampai terbakar ya. Beri jarak antara api dengan bambu. Walau lebih lama memasak dengan bambu, tapi rasa yang dihasilkan jauh lebih mantap. Abi susun rapi ya Bu, biar matangnya bareng. Udah gak sabar ini mah nunggu lamangnya jadi. Oke, lamang udah beres. Tinggal masak sayur birusnya nih. Pertama, rebus birus terlebih dahulu nih, agar getah hilang dan lebih empuk saat dimasak. Sambil menunggu birus, Abdi bantu ibu bolak-balik lamangnya biar matangnya merata. Oke, birus udah cukup direbusnya nih. Saatnya mengolah birus menjadi sayur. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Setelah harum dan bumbu matang, asupkeun santan ke dalam wajan. Wah, ini mah memang porsi besar santannya teh meuni sabaskom kieu. Aduk terus ya sampai santannya matang agar santan tidak pecah dan sayur menjadi asem. Masukkan daun salam untuk menambah cita rasa pada sayur. Setelah santannya matang, baru birus dimasukkan ke dalam wajan. Diaduk agar merata serta bumbu dan santan menyerap. Wah, ini ya kalau dikira-kira menurut pandangan mata mah enak pisan wanginya teh juga sedap pisan. Oke, sayur birus dan juga lamangnya sudah matang nih. Sudah siap untuk santapan di tradisi Badut nanti. Sepertinya persiapan untuk tradisi babadutan sudah lengkap nih dan acara tradisi siap untuk dimulai. Acara nate dimulai dengan sesepuh membakar sabut kelapa serta kemenyan. Lalu membaca mantra dan doa agar tradisi berjalan sukses. Nah, hari ini saya bersama bapak-bapak lagi persiapan tradisi badut nih, tepatnya di Desa Kertayasa, Dusun Merjang. Penasaran kan? Nah, tradisi ini tuh untuk mengusir hama. Langsung aja ya. Tabuhan dogdog dan angklung pun dimulai. Ini juga berarti acara badutnya dimulai. Gimana acaranya ya? Penasaran Kesenian badut kuno merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Sebagai seni ritual dan budaya kolot yang telah dijadikan kesenian khas Kabupaten Pangandaran. Lah, ini teh kenapa ya? Kok tiba-tiba yang main musik memberi ruang? Ternyata ada manusia berpakaian hewan. Babi dan monyet melambangkan hama yang suka mengganggu kebun warga. Sedangkan harimau menggambarkan sebagai pemangsa yang secara tidak langsung dapat membantu petani untuk mengusir bahkan memangsa hama. Seperti babi dan monyet. Wah, seru pisan Pada zaman dulu, masyarakat percaya membunyikan suara keras atau memukul sesuatu hingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang keras akan membuat para hama seperti babi dan juga monyet pergi meninggalkan kebun. Naga menjadi yang terakhir nih. Naga teh diibaratkan binatang yang paling tinggi derajatnya dan dipercaya oleh orang dulu sebagai lambang kemakmuran.
Selain mengusir hama, badut merupakan kesenian yang sakral sebagai ritual puji syukur terhadap limpahan nikmat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Tadi udah selesai nih tradisi badutnya. Tadi kalian bisa lihat ada babi sama kera. Mereka itu dilambangkan sebagai hama, sedangkan macannya tuh pelindung atau pengusir dari hama tersebut. Inti nama, semuanya berharap menjadi baik. Tidak ada hama yang menyerang, panen berlimpah, serta masyarakat sehat dan jauh dari penyakit. Amin. Setelah melakukan tradisi badut yang sangat menguras tenaga, sekarang saatnya mengisi ulang tenaga dengan masakan yang tadi sudah Abdi buat bersama ibu-ibu dari desa Kertayasa. Makan bersama juga menjadi rangkaian dari acara badut nih. Ini teh menjadi simbol kebersamaan warga setelah bersama-sama mengusir hama dari daerahnya. Kalau Abdi mah, memang ini yang ditunggu dari tadi. Tos lapar pisan euy. Udah paling cocok ini mah cara ngilangin laparnya dengan cara makan. Lebih nikmat lagi makannya secara bersama-sama. Kalau istilah Sunda nama ngariung. Nah jadi rasanya sayur baris itu tuh mirip sama sayur nangka kalau di Padang tuh. Cuman ini tuh ada keset-kesetnya dari getah pisangnya. Gitu ya, Beh? Wah, ini mah pas banget euy dinikmati saat lapar seperti ini. Gurihnya nasi lamang dan sayur birus benar-benar perpaduan yang sangat pas. Mulut Abdi sampai nggak mau berhenti ngunyah euy. Pokoknya mah raos pisan. Pemilihan putih. Nah, hari ini saya akan membuat masakan berbahan dasar kopi. Tapi bukan bijinya nih, melainkan cangkangnya. Pertama, haluskan bumbu nih. Sini Bu, biar Abi yang haluskan. Biji pala, ketumbar, dan garam menjadi yang pertama saya haluskan nih. Disusul bawang merah dan bawang putih serta kemiri, serta teman-temannya masuk ke dalam cobek untuk dihaluskan. Sementara Abdi menghaluskan bumbu, Ibu dan Neng Ulan punya tugas masing-masing nih. Ibu mengupas bahan sayurnya, sedangkan Neng Ulan membersihkan bahan utamanya nih, kulit buah kopi. Benar-benar kerjasama yang baik. Nah, bumbu tos halus nih Bu, hayu atau dimasak ah. Yang pertama, tempe digoreng terlebih dahulu hingga setengah matang. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi hingga harum. Lalu masukkan sedikit air, kemudian aduk hingga rata. Setelah matang, masukkan santan ke dalam wajan. Wah, sampai di sini kok saya udah mulai laparnya. Tambahkan sedikit gula agar masakan tambah gurih nih. Tambahkan juga irisan cabai merah, hijau, serta petai ke dalam wajan. Ini mah sudah pasti sedap pisan euy. Kini giliran bahan utamanya nih. Kulit kopi urang asupkeun ke dalam wajan. Wih, aroma gurih dan wangi kopi bercampur membuat Abdi semakin kelaparan. Yang terakhir masukkan nih pakis ke dalam wajan. Wah, ini mah selain lezat, sehat dan kaya serat juga nih. Mantap euy. Kalau dilihat-lihat juga sama bruk ya. Ini mah tinggal diaduk biar rata dan menyerap aja nih bumbunya. Dan pakisnya sedikit layu. Wih, udah gak sabar euy. Akhirnya sayur kulit kopi siap dihidangkan. Nah, akhirnya jadi juga nih lodeh cangkang kopi. Penasaran banget gimana rasanya. Ayo Teh, saya bantu ya Teh. Gak
nyangka kulit kopi yang abdi pikir cuma jadi pupuk atau limbah kopi ternyata nikmat banget dijadiin sayur seperti ini. Ini mah bisa nambah terus nih makannya. Ini perpaduan manis kulit kopi sama pedasnya bumbu jadi semakin ngeunah Wah, ini mah benar-benar menghilangkan rasa lapar Kalau kita dapat memanfaatkan segala sesuatu dengan benar, semua yang ada di sekitar pasti dapat berguna dan bermanfaat untuk kita. Benar tuh? Benar atuh.